Baik, keterangan tersebut kita artikan, kita bahas, kita kaji. Mudah-mudahan dari keterangan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita, tambahan kekuatan iman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau dalam keterangan tersebut, tuba, beruntunglah, liman, bagi orang atau bagi siapapun, ija, apabila mata ia mati, ia meninggal dunia, wa matat, dan mati pula, mangga, wa matat, dan mati pula, ayo, ma'ahu, bersamanya, opo junubuhu, dosa-dosanya. Ada orang mati, ya jasadnya pasti dikubur di dalam tanah. Kalau orang tersebut orang beriman. Berbeda dengan orang Hindu, jasadnya bukan dikubur, dibakar. Belum masuk alam kubur aja udah dibakar, apalagi lagi di alam kubur, di alam barzah, di hari kiamat, di alam akhirat, ya menjadi bahan bakar api neraka. Kalau orang India kan begitu, yang beragama Hindu, matinya dibakar, kemudian abunya kalau bahasa Sunda diaurin gitu. Aurin apa sih? Ditaburin ya. Ditaburin ke lautan, ke sungai Gangga, agar ruhnya sampai ke nirwana katanya. Nirwana ponakan saya, orang Gardu. Lah, masa ruhnya sampai ke Gardu? Ya nirwana kata mereka surga lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mati. Nah, dia matinya ini dalam keadaan husnul khotimah. Siapapun yang ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, itu artinya matinya bagus. Itu artinya seluruh dosa-dosanya bersih, diampuni oleh Allah. Dan kelak di akhirat dia akan dijadikan ahli surga. Bahkan orang tersebut mati bukan hanya dalam keadaan husnul khotimah, akan tetapi pula ia mati meninggalkan alam dunia dengan meninggalkan banyak amal-amal kebaikan, banyak amal-amal soleh, banyak amal-amal yang berguna, yang bermanfaat untuk orang-orang yang masih hidup di belakangnya. Dan sesuatu yang bermanfaat tersebut, kebaikan-kebaikannya tersebut, amal soleh tersebut diikuti oleh orang-orang yang masih hidup di belakangnya, maka pahala terus mengalir, nggak berhenti-henti kepada orang tersebut, walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Nah, orang yang seperti ini, kata Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz yang kedua halaman 74, tuba, beruntung sekali. Makanya mumpung kita masih hidup di alam dunia, mumpung kita oleh Allah masih dikasih kesempatan hidup di alam dunia, kita hidup di alam dunia ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk banyak beramal soleh, untuk banyak berbuat baik, untuk banyak beribadah. Kesempatan yang Allah berikan ini jangan disia-siakan. Jangan sekali-kali kita menghabiskan waktu kita, umur kita, hidup kita yang terbatas ini hanya untuk bersenang-senang belaka, hanya untuk berpoya-poya belaka, hanya untuk memperturutkan, melampiaskan keinginan hawa nafsu belaka, sementara kita tidak beribadah. Orang seperti ini pasti di akhirat akan merugi, pasti akan menyesal, pasti akan celaka. Nggak percaya, buktiin aja nanti. Lalu, enggak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita manfaatkan sisa-sisa umur kita yang masih ada. Kita manfaatkan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita
untuk kita banyak melakukan berbagai macam amal kebaikan, banyak melakukan berbagai macam amal soleh, banyak melakukan berbagai macam amal ibadah. Bukan hanya ibadah-ibadah yang wajib saja yang kita lakukan, akan tetapi juga kita mampu menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Dan itu semuanya yang kita lakukan, itulah yang akan membahagiakan kita nanti di alam akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Faman saqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, banyak amal kebaikannya, banyak amal solehnya, banyak amal ibadahnya, meninggalnya dengan membawa amal soleh yang banyak, amal kebaikan yang banyak, amal ibadah yang banyak, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang menang. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang oleh Allah akan dijadikan ashabul jannah, para penghuni surga. Sayang 1000 kali sayang kalau kita oleh Allah dikasih kesempatan hidup dalam dunia tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Sayang, hidup kita hanya seperti binatang, makan, minum, molor, main, makan, minum, molor, main, 5M. Orang yang hidupnya seperti ini, kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul muflihun. Mereka itu bagaikan binatang, kata Allah. Silahkan kalau mau marah, marah saja kamu sama Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu hidupnya bagaikan binatang ternak. Seperti kambing hidupnya, makan, molor, main, minum, nggak sholat, nggak ibadah, itu kambing. Kita bukan kambing, kita manusia. Kita beragama Islam, harus beribadah kepada Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan mau kita seperti kambing hidup kita. Jangan mau kita masuk ke dalam golongan yang oleh Allah dikatakan ulaika kal an'am. Itu surah 7 Al-A'raf juz 9 ayat 179. Kata Allah ulaika kal an'am. Mereka itu hidupnya bagaikan binatang ternak, balhum adol, kata Allah. Bahkan mereka lebih hina hidupnya daripada binatang. Kambing tidak sholat wajar karena binatang, tidak punya akal dan tidak diwajibkan sholat Allah. Tapi kalau manusia oleh Allah dikasih akal, beragama Islam, masih mau tidak sholat seperti kambing, lebih hina daripada kambing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang hidupnya lalai, lupa kewajibannya dari Allah, lupa perintah Allah. Mereka hidupnya terlena dengan kesenangan dunia, dengan glamornya dunia, dengan parta morgana dunia, lupa tujuan sebenarnya. Mereka dihidupkan oleh Allah di alam dunia untuk apa? Lupa. Padahal kata Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu jangan lupa. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka semuanya beribadah kepada aku. Itu tujuan kita dihidupkan oleh Allah. Makanya apapun yang kita lakukan, berbagai macam aktivitas di dalam keseharian kita, itu semuanya harus jadi ibadah. Makannya jadi ibadah, minumnya jadi ibadah, semuanya harus jadi ibadah. Bagaimana caranya? Dasari dengan ilmu, awali dengan niat, lakukan semata-mata karena Allah. Makan itu hukumnya mubah, tapi kalau diniati untuk ibadah jadi ibadah. Para jamaah itu karena tahu ilmunya. Makanya orang-orang berilmu, apapun yang ia lakukan itu nggak sia-sia, semuanya jadi ibadah karena dia tahu ilmunya. Disinilah pentingnya peranan ilmu. Jangan sekali-kali menyepelekan ilmu. Jangan sekali-kali menghinakan ilmu. Orang yang menghinakan ilmu, niscaya oleh Allah akan dihinakan hidupnya dunia dan akhirat. Apalagi dia menghinakan orang berilmu. Lihat aja nanti akibatnya. Cepat atau lambat pasti akan terasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Saya bukan marah, emang saya begini orangnya, ceramahnya gaya begini. Masing-masing punya gaya, punya karakter. Habib Bahar kayaknya begitu, Habib Rizik begitu. Lain lagi saya begini. Uje lain lagi, almarhum. Ustaz Arifin Ilham lain lagi.
Beda-beda, masing-masing punya karakter. Karakter nggak bisa direkayasa. Asli ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa saya mengikuti ceramah gaya MZ, nggak bisa. Makanya kata orang-orang bijak, jadilah kamu dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kata Imam Ghazali, tuba liman ija mata matat ma'ahu junubuhu. Berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang apabila ia mati, maka mati pula lah seluruh dosa-dosanya, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dunia tidak mewariskan perbuatan dosa. Awas, jangan sampai kita meninggal dunia tapi dosa-dosa kita masih hidup. Maksudnya apa? Maksudnya kita meninggal dunia dengan mewariskan perbuatan dosa, yang perbuatan dosa tersebut yang kita wariskan dilakukan oleh orang-orang di belakang. Awas, itu bahaya. Misalnya kita hidup, misalnya melakukan kesesatan, kemudian kita meninggal. Nah, kesesatan yang kita lakukan dilakukan pula oleh orang-orang yang masih hidup. Nah, itu namanya meninggal dunia dengan meninggalkan dosa yang terus-terusan. Dosa itu datang ke kita nanti di alam kubur, jadi siksa. Karena ada pepatah mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati. Kata Nabi, harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, yang baik, yang diikuti oleh orang di belakang kita. Kalau orang tua dulu ngajarinya begini, orang tua dulu nanam pohon kelapa, cucunya masih kecil belum ngerti, nanya, "Kek, itu pohon apa?" "Pohon kelapa." "Buat apa itu, Kek?" "Ah, nanti juga kamu tahu sendiri apa manfaatnya." Setahun, 2 tahun, 5 tahun kemudian itu pohon kelapa berbuah. Monggo Pak Dani, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudrikum. Akhirnya pohon kelapa itu berbuah. Nah, si kakeknya yang nanam udah meninggal. Oh, ini ternyata manfaatnya. Buah kelapanya cucu-cucunya yang ngambil manfaatnya. Yang nanamnya udah meninggal. Nah, kita seperti itu, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kata Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 74, tuba liman ija matat ma'ahu junubuhu. Beruntunglah bagi orang yang apabila ia meninggal dunia, apabila ia mati, maka mati pula lah seluruh dosa-dosanya. Maksudnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dunia dengan meninggalkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, yang diikuti, yang diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup di belakangnya, yaitu keturunannya. Kemudian sebaliknya kata Al-Imam Ghazali, wal wailu tawilu liman yamutu wa tabqa junubuhu mi'ata sanatin wa mi'atai sanatin au aksara yu'adzabu biha fi qabrihi wa yus'alu anha ila akhirin qiradiha. Ini sebaliknya kata Imam Ghazali. Kata beliau, yang sebaliknya adalah wal wailu tawilu, dan celaka yang berkepanjangan, celaka yang tiada henti-hentinya, celaka yang terus-terusan datang kepadanya. Liman, yaitu bagi orang yamutu, ia mati, wa tabqa junubuhu, dan dosa-dosanya masih terus hidup. Terus hidup. Orangnya mati, dosanya masih terus hidup. Masih dilakukan dosa-dosanya oleh orang-orang yang masih hidup. Masih diikuti dosa-dosanya oleh orang-orang yang masih hidup. Kesesatan-kesesatan yang pernah dilakukannya di masa hidupnya masih
diikuti oleh orang-orang yang masih hidup di belakangnya. Itu artinya dia mati tapi dosanya masih hidup. Nah, celaka kata Imam Ghazali orangnya seperti ini. Wa tabqa junubuhu mi'ata sanatin. Dosa-dosanya masih hidup 100 tahun kemudian. Wa mi'atai sanatin, dan 200 tahun kemudian. Au aksaro, atau bahkan lebih banyak dari itu. Wah. Yu'ajabu, ia disiksa, diajab oleh Allah. Fi qabrihi, di alam kuburnya terus-terusan. Sampai datangnya hari kiamat. Alam kuburnya oleh Allah dijadikan hufrah min hufarin niran, lubang daripada lubang-lubang api neraka. Celaka orang yang seperti ini, kata Imam Ghazali. Kenapa dia celaka? Karena dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Meninggal dunia dalam keadaan buruk. Meninggal dunia dengan meninggalkan pekerjaan, perbuatan sesuatu yang jelek. Pekerjaan, perbuatan sesuatu yang jelek tersebut yang ia kerjakan, dikerjakan oleh orang-orang di belakangnya, diikutin. Sepanjang mereka melakukan keburukannya, sepanjang pula itu jadi siksa buat dia dalam kuburnya. Nah, ini artinya mati, dosanya masih hidup. Itu yang dimaksud, begitu kata Imam Ghazali. Nah, kita jangan sampai seperti itulah. Bagaimana caranya? Ya berusaha untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan, yang sebentar ini, kesempatan yang Allah berikan yang sangat terbatas ini, harus benar-benar kita manfaatkan, kita gunakan secara efektif, efisien, secara tepat, berdaya guna untuk terus mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal yang bermanfaat, berbagai macam amal yang berguna, berbagai macam amal soleh, amal ibadah. Harus memberikan contoh-contoh yang baik buat anak-anak kita, keturunan kita, buat orang-orang yang akan kita tinggalkan di belakang hari. Kasih contoh buat mereka. Kemudian kebaikan yang kita lakukan diikuti oleh mereka, dilakukan. Itu terus-terusan pahala ngalir kepada kita. Itulah orang cerdas. Para jamaah, kira-kira yang saya sampaikan ini bisa dipahami nggak kira-kira? Jelas nggak kira-kira? Kalau kurang jelas, tanyakan saja langsung, mumpung orangnya ada di depan ini. Mumpung orangnya belum kabur. Tanya aja, nggak usah sungkan-sungkan, nanya aja langsung. Kalau mau adu argumen, ayo adu argumen dengan saya, nggak apa-apa. Sampai di mana? Adu dalil dengan saya. Kan sambil ngopi. Hah? Kan sambil ngopi. Nah, boleh tuh. Pak Darto kalau ngomong bikin orang seneng aja nih. Ya kita tuh paling kita udah suruh ngopi apa Pak Darto. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau saya ngomongnya tinggi nadanya itu bukan marah ya. Emang watak saya seperti itu karakternya. Nggak bisa dirubah, nggak bisa. Sebab karakter juga adalah pemberian dari Allah. Allah yang ciptakan. Allah yang setting akhlak kita, yang setting gerakan-gerakan kita. Kita nggak bisa apa-apa. Nah, itu keterangan dari seorang ulama yang meraih predikat hujjah Islam, yang karangan-karangan kitabnya saking luar biasa, hampir-hampir mendekati Al-Quran. Sehingga para ulama di dunia mengatakan, seandainya Al-Quran dihapus umpama nih, atau seluruh kitab dihapus, nggak ada, yang tertinggal cuma kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, itu masih bisa mewakili seluruh kitab yang dihapus tersebut. Berarti luar biasa itu kitab ilmunya. Makanya beliau oleh seluruh para ulama di dunia digelari Hujjatul Islam, hujahnya agama Islam. Beliau nama aslinya Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang masyhur disebut Imam Ghazali. Imam Ghazali ini bagi orang-orang Wahabi itu diserang Imam Ghazali supaya umat Islam tidak percaya kepada Imam Ghazali, karena Imam Ghazali ilmunya luar biasa, supaya umat Islam tidak mengikuti ajarannya. Maka Imam Ghazali dikatakanlah pelaku bid'ah dan sebagainya. Awas itu, kalau ada orang mengatakan Imam Ghazali pelaku bid'ah, itu orang Wahabi, jangan didengar. Hati-hati. Sengaja mereka melakukan itu supaya umat Islam menjauh dari ajaran Imam Ghazali.
Karena ajaran Imam Ghazali ajaran yang lurus. Jadi kita jangan sampai terkelabui. Makanya kalau kita buka YouTube seperti Jawas, hati-hati itu orang Wahabi pahamnya itu. Jawa Anda hati-hati. Makanya kalau mau ngaji langsung sama guru berhadapan, jangan malah YouTube. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendengarkan YouTube ceramah nggak apa-apa, tapi tetap ngaji harus datang ke majelis ilmu. Itu mah katakan tambahan aja, tambahan wawasan aja. Baik, demikian talim kita pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, apabila seseorang meninggal dunia dan seluruh dosa-dosanya mati, seluruh dosa-dosanya habis, diampuni oleh Allah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, juga ia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, yang dicontoh, yang dilakukan oleh orang-orang di belakangnya. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Ghazali, itu orang yang beruntung, ahli sorga itu. Dan sebaliknya, kecelakaan yang tiada henti-hentinya, kecelakaan yang berkepanjangan terus-menerus datang kepadanya apabila seseorang meninggal dunia, mati tapi dosanya masih hidup, dosanya masih dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup, masih dicontoh, masih diikuti. Meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah dan meninggalkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyesatkan umat manusia, sepanjang keburukan-keburukannya, kesesatan-kesesatannya, ajaran-ajarannya yang sesat diikuti, dilakukan oleh orang-orang di belakangnya, maka sepanjang itu pula siksa buat dia di alam kubur, terus-terusan kan ganti siksa di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Yuk, kira-kira bapak-bapak ini mau jadi gajah, mau jadi harimau, mau jadi kucing nih? Kalau gajah kan mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nah, kita matinya mau meninggalkan apa ini? Kalau meninggalkan gading berarti kita gajah, meninggalkan belang berarti kita harimau, meninggalkan hutang berarti itu pengecut. Mau meninggalkan apa? Meninggalkan kebaikan. Ya, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna buat orang-orang di belakang kita yang masih hidup. Dan mereka melakukannya, itu pahala buat kita gak henti itu. Contoh bapak ngajar kulhu sama anak bapak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surah Al-Ikhlas bapak ajarkan kepada anak bapak, 5 orang tuh. 5-5-nya bisa semua, bacanya pasti semua. Bapaknya meninggal, selama anak bapak membaca, setiap kali anak bapak membaca itu dan diajak orang lain untuk membaca bareng-bareng, itu pahala doang buat bapak itu dalam kubur. Nah, seperti itu contoh kecilnya. Yuk kita manfaatkan sisa-sisa umur kita yang masih ada, kita manfaatkan kesempatan hidup yang Allah berikan yang terbatas ini untuk terus jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, untuk terus berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan sebagaimana firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Juga Allah berfirman, wa'alul khairat la'allakum tuflihun, perbuatlah segala kebaikan la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung nanti di alam akhirat. Demikian Allah berfirman dalam Al-Quran surat 22 Al-Hajj 17 ayat 77. Akhirnya mari kita tutup talim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah
waj'alhum hajjam mabrura wa jamban maghfura wa sa'yan maskura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, kangen oi. Perasaan udah berapa puluh tahun ketemu. Masya Allah. Luar biasa Pak Dani. Dam. Siapa?